الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube kami, Kaum Podcast IBC, Islamik, berkarakter dan cerdas. Bersama saya Adam Faisal di sini. Dan sekarang kita berada dalam program Yuk Ngaji. Dan sekarang kita sudah bersama seorang ustazah. Nah, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustazah Rehan. Waalaikumsalam. Gimana kabar hari ini Ustazah? Sehat, khair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa anta kaifa hal fi hadzal yawm? Alhamdulillah. Masya Allah. Nah, makanya senyumannya ini segar sekali. Masya Allah, alhamdulillah. Walaupun sudah siang ini. Iya, siang-siang panas gini ya. Iya, tapi tetap fresh, seger insya Allah. Nah, sekarang kan kita dalam program nih Ustazah, program Yuk Ngaji. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana cara kita membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Nah, sekarang kita ingin nih Ustazah, kita ingin tahu dari Ustazah. Kan kita mulai dari pembahasan tajwid dulu nih. Kita ingin tahu apa sih pengertian umumnya tajwid itu menurut Ustazah itu yang Ustazah tahu ilmunya. Baik, tajwid ya. Kalau berbicara mengenai tajwid, ya kalau secara bahasa artinya itu adalah tahsin. Yang artinya itu adalah memperbagus bacaan. Nah, secara istilah itu ada dua, ada namanya tajwid ilmi dan ada namanya tajwid amali. Nah, terkait hukum itu juga ada dua ya. Nah, yang satu ya ini wajib ain. Membaca Al-Quran sesuai tajwid itu wajib hukumnya. Kalau sudah wajib ain, wajib untuk seluruhnya. Bukan wajib bukan kifayah lagi. Kalau kifayah sebagian udah beres. Nah, kalau sudah wajib ain, wajib hukumnya kita membacanya sesuai dengan hukum tajwid yang ada. Ya, panjangnya segini. Kemudian gunnah ini, ikhfa ini, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, hukumnya sunnah. Yang mana sunnah ini ketika kita mau mendalami ilmu ini. Misalnya kita harus tahu namanya ini. Kita harus lebih mendalami ini lagi, misalnya ada namanya mad badal dan sebagainya. Kita tahu secara spesialisasinya, nah itu sunnah. Secara spesifiknya gitu. Tapi untuk membacanya, mempraktekannya sesuai dengan harus baca dua kalau mat tabi'i dan lain itu wajib. Nah, seperti itu Adam. Nah, ini Ustazah berbicara tentang tajwid ini apakah hanya seputar bagaimana cara kita membaca hanya dengan makhraj huruf yang benar gitu? Oh, makhraj. Iya. Ya. Kalau berbicara mengenai tajwid tidak hanya seputar itu Adam. Ya, tidak hanya sekedar kita mempelajari tentang bagaimana hukum huruf. keluarnya, sifat hurufnya, tidak hanya sebatas itu. Ada materi tentang mat tabi'i, mat far'i, kemudian ada hukum gunnah, kemudian ada hukum ikhfa, ada hukum nun sukun, mim sukun, dan lain sebagainya. Panjang kalau kita mau bahas. Nah, Insyaallah. kita sudah mendengarkan penjelasan secara umum dari Ustazah. Nah, untuk sekarang kita langsung saja coba untuk Surah Al-Fatihah. Nah, Ustazah, kita coba praktekkan. Nah, kita ingin dengar dulu nih bagaimana Ustazah melantunkan Surah Al-Fatihah ini. Masya Allah. Saya dengar-dengar itu ini. suaranya Ustazah itu bagus gitu. Masya Allah, mudah-mudahan bagus. Silakan Ustazah. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sadaqallahul azim. Masya Allah, jadi seger saya dengar suaranya Ustazah. Alhamdulillah. Nah, menurut Ustazah nih, kesalahan-kesalahan fatal yang sering terjadi, yang sering Ustazah jumpai itu gimana Ustazah dalam surah Al-Fatihah ini? Dari segi tajwidnya ya. Nah, dari segi bacaannya juga. Nah, alangkah baiknya Ustazah kita coba bahas ayat per ayat gitu agar kita tahu bagaimana kesalahan-kesalahan yang sering terjadi di lingkungan kita gitu. Baik. Ayat per ayat ya, Ya. berarti dari Bismillahirrahmanirrahim. Awalan di lafaz Bismillah itu ada huruf mim yang berbaris kasrah bertemu dengan lafzul jalalah itu harus dibaca tipis. Bismillah, laisa tarki tafkhim, tidak tebal. Kalau tebal ketika dhammah atau fathah bertemu dengan lafzul jalalah dibaca lullah atau tallah. Nah, selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini pada huruf H kadang kita tertukar dengan dua huruf. Nah, kalau dibaca Bismillahirrahmanirrahim kadang gitu ya, atau Bismillahirrahmanirrahim. Antara H yang tipis dan H yang Nah, tebal ini gitu. sangat berbahaya dari segi makna. Iya. Nah, manakala kita membaca Bismillahirrahmanirrahim itu akan merubah arti. Nah, Yang dari kira-kira awalnya maknanya itu yang berubah itu apa Ustazah? yang dari awalnya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, manakala kita rubah dari Rahim, nah itu akan bermakna dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Merdu suaranya. Jauh sekali Jauh maknanya. artinya. Nah, kalau Rahim itu hujan rintik-rintik. Gerimis gitu. Gerimis, jadi bukan lagi Maha Pengasih lagi, bukan Maha Penyayang lagi, tetapi akan berubah menjadi hujan rintik-rintik. Nah, jauh sekali Iya, maknanya. makanya penting sekali kita harus belajar ya Baik, Ustazah. betul. Kemudian di ayat kedua Adam. Ya. Nah, sebelumnya nih Ustazah, Naam. kan kita bahas basmalah nih. Nah, kita ingin tahu nih, gimana apakah basmalah ini termasuk dalam ayat Al-Fatihah atau gimana Ustaz? Nah, Termasuk kalau ini dari sudah- ketujuh ayatnya gitu. Kalau ini sudah Iya, iya. perbedaan pendapat ya. Oh iya. Nah, kalau jumhur ulama itu mengatakan bahwa basmalah ini termasuk iya. daripada surah Al-Fatihah. Ya, walaupun ada pendapat misalnya dari Imam Malik mengatakan bahwa bismillah bukan termasuk dari surah Al-Fatihah, tapi kita ikut jumhur ulama saja. Iya, iya, iya. Mengatakan bahwa bismillah termasuk bagian dari surah Al-Fatihah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, oke, kita lanjut ayat selanjutnya Nah, Ustazah. kita lanjut ya. Ya. Al-ha, harusnya situ halus ya, al-ha. Nah, manakala kita ganti Adam, hurufnya jadi al-ha, itu jauh sekali artinya. Yang dari artinya alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, pujian. Ya. Ya, apalagi menggunakan kata al di situ. Kalau dalam kajian bahasa, kata al itu Adam, itu masuk pembahasan pengkhususan. Nah, jika al ini sudah melekat pada suatu kata, itu sudah masuk khusus. Satu-satunya yang berhak dipuji itu hanya Allah. Allah. Kalau sudah masuk al. Ini dalam sekali kalau kita pelajari Secara dari segi bahasa. Nah, masuk kata hamdu, diganti hamdu. Nah, ini akan merubah sekali Adam. Dari segala puji akan menjadi maknanya segala kebinasaan, kematian, kehancuran hanya milik Tuhan. Oh, iya, iya. Hanya milik Allah Adam. Jadi jauh sekali Maknanya 180 artinya. derajat ya. Masya Allah, Jauh Adam. sekali maknanya nih. Ya, selanjutnya alamin, ini Tuhan semesta alam. Nah, kalau kita ganti, kita tidak sebut alamin, Pakai nah ain gitu. pakai hamzah, kita Hamzah. ganti Oh, iya. menjadi hamzah, maka artinya itu akan berubah. Ya apa? Itu Tuhan yang sakit, Oh, sakit. Tuhan yang maha sakit. Antara alamin sama alamin itu jauh Ya, sekali. misalnya kalau bahasa asy'uru bi alam, saya merasa sakit. Iya. Nah, ini perbedaannya kalau digantikan sifat hurufnya atau makharijul hurufnya itu akan merubah arti Adam. Nah,
Oke, Nah, lanjut Ustazah. selanjutnya tadi untuk kata rahim sudah Iya. dibahas ya. Iya, Ustazah. Maliki yaumiddin. Nah, Sekarang Maliki kadang Yaumiddin. ini saya dengar agak terkecoh lidahnya dari huruf dal ke dal ya. Misalnya Maliki yaumiddin. Ini disebut jadi Ha, za gitu Ustaz. jadi dal. Oh, Jadi zal. sederhana tapi apa namanya sekali lagi Maknanya iya berbeda betul gitu. sekali Adam. Itu sang penguasa Malik itu isim fa'il kalau dari segi bahasa penguasa ya penguasa hari pembalasan Maliki Yaumiddin penguasa hari pembalasan. Kalau kita baca Maliki Yaumiddin penguasa ini emas ya dhahbun. Jadi itu akan menjadi maknanya itu emas. Jadi berbeda sekali Adam. Iya. Nah ini yang selanjutnya ini yang fatal sekali di ayat kelima. Iyyaka Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. nasta'in. Sebelum saya menyentuh ranah makharijul huruf Adam, saya mungkin sedikit ini sangat penting sekali. Dari segi bahasa, iyyaka itu sebetulnya itu bukan seharusnya kalau umumnya kalau kita bahasakan dalam bahasa Indonesianya itu kalimat terdiri dari subjek, predikat, predikat. objek, keterangan. Ya, kalau bahasa Arab fi'il, fa'il, maf'ulun bih atau mungkin bisa didahulukan nih. Tapi urutan itu yang dipakai. Nah, harusnya na'budu iyyaka. Na'budu Kalau dari segi bahasa. Iya. Nah, ini Allah gunakan dalam kalau kaidah balaghah Adam. Itu namanya ada bab tentang al-qasru, pengkhususan. Ya, didahulukan maf'ulun bihnya iyyaka, hanya satu-satunya kepada Allah kita bersembah, satu-satunya tidak ada yang lain. Berarti Ini penghususan maknanya itu dalam penekanan, maknanya. Ustazah. Iya, Oh, penekanan. Lah kata di situ Allah lah tempat kita menyembah. Itu dari segi bahasa. Iya. Nanti mungkin ada kelanjutannya untuk dari segi itu. Yes. Nah, kita bahas dari segi makharijul hurufnya. Bagaimana ini? Kadang saya dengar secara ini spontan ada yang membaca iyyaka na'budu wa Nah, itu juga saya iyyaka sering dengar, nasta'in. Ustazah. Nah, sering ya? Ya Eh, enggak ditasdidkan ya. Iya, ini tidak masalahnya. ditasdidkan. Ini sepele tapi ini bahaya sekali. Iya, iya. Kira-kira Danger. kalau nggak ditasdidkan ya-nya ini apa maknanya Ustazah? Nah, kalau tidak ditasdidkan yang seharusnya tadi ya, hanya kepada Allah kita menyembah dan meminta pertolongan. Nah, kalau iya kah tanpa tasdid, biduni tasdid itu maknanya matahari. Oh, matahari. Berarti Allah yang kita sembah itu berarti tergantikan dengan kata matahari. Matahari. Hanya kepada matahari kita menyembah dan meminta pertolongan. Wih, bahaya juga ya Ustazah. Bahaya sekali. Nauzubillah, tsumma nauzubillah min dzalik. Jadi oleh karena itu saya kira ini penting sekali. Kemudian kita membaca Al-Quran, kitab suci kita dengan seharusnya, dengan sesuai dengan hukum tajwid yang ada. Iya, iya. Nah, Lanjut. selanjutnya na'budu wa iyyaka nasta'in, Ustaz. Nah, itu sudah dibahas tadi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sama. Hanya kepada matahari kita menyembah. Kemudian hanya kepada matahari lagi kita meminta pertolongan. Nah, nauzubillah ini Adam ya. Iya, iya. Jadi kalau ini perhatikan sekali lagi hukum untuk masukkan tasdidnya. Cuman kecil di situ Ya, ya, kecil. tasdid tapi maknanya Iya. Masya Allah bahaya sekali. Nah, selanjutnya di ayat ke-6 Adam kata ihdinas siratal mustaqim. Nah, di situ ada mustaqim dengan bagaimana mungkin ini antara sifatnya huruf qaf dengan kaf. Ya, Ya. qaf dengan kaf. Nah, kalau qaf itu kita ya Allah tunjukilah kami jalan sirat. Itu jalan mustaqim, jalan yang lurus. Nah, kalau kita ganti jadi qa menjadi kaf, itu akan berubah maknanya jadi tunjukilah kami jalan yang menumpuk. Oh, menumpuk. Nah, ndak lurus, ndak. Jadi terhambat jalan Ya, kita. jadi terhambat. Ya, jadi sekali lagi ini perbedaan yang sedikit saja, tapi itu akan jauh merubah arti. Nah, kalau ini Ustazah saya juga sering dengar saat saya sholat di masjid-masjid kan, ini ihdinas si, dia pakai si bukan Nah, pakai siratan itu Ya, adalah kepiting. Oh, kepiting. Jadi bukan lagi jalan. Tunjukilah kami kepiting gitu. Siratan. Kalau diganti siratan ya. Kemudian ayat berikutnya ya. Iya. Kita habisi ya. Gini, Ustazah. Kita selesaikan. Siratal ladzina an'amta. Nah, untuk ini mungkin ini ya. Ya. An'amta. Kadang kita dengar
bukan an'amta Adam. Kadang saya dengar mungkin yang masih balita ini ya yang sering salah ini, tapi tidak masalah, tapi alangkah lebih baiknya lagi Iya. untuk kita mengedukasi lagi, bukan an'amta. Jadi harus kita dalamil an'a di situ. Oh, pakai ain Ustazah. Iya, kenikmatan. Nah, kalau kita ganti an'am itu tidak ada artinya, Nah, Adam. saya juga sering dengar pas imam baca saat sholat Betul. dipakai hamzah Masih semua ada itu imam ya, juga. masih. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan Iya. tidak banyak lagi imam-imam yang seperti itu dan Amin, mau insya belajar Al-Quran lagi ya. Iya. Mm-mm. An'amta itu tidak ada artinya. Kalau kita baca lagi an'amta, Anam yang tertidur. yang tertidur. Tidur. Jauh sekali maknanya Iya, ini. jadi jauh sekali maknanya. Ya, mungkin itu saja untuk kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam surah Al-Fatihah yang sering kita jumpai, Adam. Nah, ini masih ada Ustazah sedikit nih. Oh iya. Goiril nih. Goiril maghdubi alaihim. Nah, di sini. Gai. Nah, ini kata gai ya. Iya. Nah, ini sudah bukan bahasa yang fusha lagi nih. Anta galbi. Galbi itu hati ya. Jadi ghairil ma itu bukan bahasa Arab fusha tapi ya. Bahasa Ghairil Arabnya ma itu. ya, Saya dengar sih. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini kesalahan yang terdapat pada huruf ga. Ga kadang dibaca ga, yang seharusnya dibaca ga ya. Ghairil sama maghdu, bukan dibaca magadu, kadang dikolkolahkan. Dikolkolah ini. Padahal huruf kolkolah cuma ada 5 ya, Iya, dan iya. ya apa saja itu? Ba, Ba, ja, dal, to, ya, baju sama di to, toko ya, baju di toko. pujadi. Hanya Iya. 5 huruf itu saja yang kemudian kita pantulkan. Selain huruf itu tidak boleh kita pantulkan. Tapi ini memang sudah keseringan dipantulkan ini Ustaz. Goiril maga gitu cara orang-orang baca jadi kebanyakan ini gitu. juga tugas kita Iya. untuk sama-sama mensyiarkan bahwa membaca yang benar itu seperti ini. Iya, Kita sama-sama contohkan, saya atau masyarakat mungkin lebih saling belajar, saling mengingatkan dan lain sebagainya, guna untuk mendapatkan manfaat dan ini syafaat pahala dari membaca Al-Quran. Iya, iya. Nah, selanjutnya kata alaihim. Nah, apakah ada kesalahan yang sering Ustaz jumpai di sini gitu? Terus terang untuk selain daripada yang saya sebutkan tadi, alhamdulillah ya Adam, tidak terlalu lagi ada untuk yang misalnya itu. Berarti untuk waladhdallin ini sudah kebanyakan sudah aman Ustaz. Ya, Nah, insya Allah. Mungkin masih waladhdallin. ya. Sering juga saya dengar gitu Iya, makanya. jadi yang seharusnya adalah waladhdallin. Ini panjang. Walaupun ada tasdid yang setelahnya itu, ketika ada tanda ini, ikon yang ada di atasnya, di atas alif itu, nah itu dipanjangkan, ya. Nah, sudah selesai Ustaz untuk Iya. praktek ayat per ayatnya. Nah, kita ini ingin tahu Ustazah, bagaimana keutamaan surah Al-Fatihah dan kedudukannya gitu agar kita lebih bersemangat lagi untuk mempelajari Al-Fatihah ini dengan kaidah tajwid yang baik dan benar gitu. Nah, berbicara mengenai Quran surah Al-Fatihah ini sertifikat pembuka Ummul Quran, induknya Al-Quran. Jadi inti-inti pokok yang terdapat dalam Al-Quran ada semua di surah Al-Fatihah ini. Dan surah yang kemudian bisa diibaratkan kata itu kita berdialog dengan Allah. Ya. Kita meminta langsung dijawab oleh Allah hanya di surah Al-Fatihah ini. Jadi surah-surah yang lain baik. Iya. Dari pembuka yang baik itu adalah yang paling baik gitu. Adalah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Jadi Masya Allah ini keutamaan surah Al-Fatihah sangat banyak sekali. Termasuk dia adalah huwa asy-syifa. Dia adalah pengobat segala macam penyakit. Percaya, beriman kita bahwa ketika kita sakit, misalnya Adam sakit perut dan lain sebagainya, bacakan surah Al-Fatihah dengan ikhlas tulus, insya Allah. Kita percaya, yakin, insya Allah. Nah, saya dengar juga bisa kita bacakan di air saat kita Bahkan mau di minum ayat-ayat gitu. ruqyah juga. Oh. Ini kalau misalnya kita tidak paham surah-surah ruqyah, Iya. kita baca surah Al-Fatihah ini. Jadi keutamaannya Masya Allah luar biasa ya, untuk surah Al-Fatihah ini. Kemudian dia termasuk salah satu rukun sholat. Oh iya. Nah, manakala kita membaca Al-Quran ini tidak sesuai dengan hukum tajwid yang baik dan benar,
bahkan tadi merusak sampai yang Merusak maknanya sangat sampai yang berbahaya berubah sekali. gitu. Ini bisa mengakibatkan batalnya sholat kita. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ini yang harus kita jaga. Dan mudah-mudahan ini tugas kita bersama para pecinta Al-Quran yang saya muliakan dimanapun berada. Ini tugas kita bersama bahwa saling mengedukasi, saling mencontohkan, karena memang untuk belajar Al-Quran, belajar membaca Al-Quran baiknya memang sistem talaki atau saling mendengarkan dari yang ustadz dan ustazah yang benar-benar faham membaca Al-Quran yang baik dan benar. Nah kalau dibaca dari buku itu agak Agak susah. susah kita telaah gitu dan pahami. Baiknya kita menggunakan sistem talaki, Nah, selain dari langsung dengarkan. kedua keutamaan itu, apakah ada keutamaan lainnya Ustazah gitu? Nah itu sudah ini yang sudah yang paling yang paling penting itu diantaranya itu dua ini gitu. Iya, Ustazah. betul. Nah, nih untuk yang terakhir nih Ustazah, pesan Ustazah untuk kita semua nih agar kita bersemangat itu untuk belajar membaca Al-Quran dengan kaidah tajwid yang baik dan benar gitu. Ya betul. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Adam. Apa artinya itu, Adam? Sebaik-baik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan yang Iya, mengajarkannya. betul, Adam. Jadi sebaik-baik di antara kita adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkannya kembali, bukan orang yang tinggi jabatannya, bukan orang yang banyak hartanya dan sebagainya. Cuma dua golongan ini, Adam. Orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkannya kembali. Ini sudah sangat luar biasa. Termasuk kegiatan yang kita lakukan hari ini adalah kegiatan pembelajaran, dan mudah-mudahan baik kita semua termasuk kru-kru yang ada semoga dapat syafaat atau pahala dari apa yang kita lakukan hari ini. Amin. Rabbal alamin. Nah, Oke. nah kesimpulannya nih Ustazah, kesimpulan dari Ustazah itu bagaimana? Kesimpulannya adalah wajib ain hukumnya kita mempelajari hukum-hukum tajwid yang terdapat dalam Al-Quran. Bukan surah Al-Fatihah saja, tapi semua di surah-surah lain juga kita wajib mempraktekkan hukum tajwid itu. Oh iya, panjangnya segini. Kalau mat tabi'i panjangnya 2 harakah. Oh iya, kalau mat far'i misalnya mat jaiz mufassir panjangnya 3 atau 4. Bisa 5. Kalau mat wajib muttasil panjangnya 5 harakah. Kita harus mempraktekkan semacam itu. Karena kalau manakala kita tidak membaca tidak sesuai dengan tajwid, sekali lagi itu akan merubah artinya. Nah, berarti kita juga penting dong mencari guru gitu Ustazah untuk mengajarkan kita Al-Quran gitu, cara baca yang baik dan benar gitu. Betul sekali, Ada. Nah, kira-kira menurut Ustazah itu guru yang pas gitu, yang bagus gitu untuk mengajarkan Al-Quran itu yang seperti apa? Nah, berarti orang yang harus ini ya, orang yang harus memang benar-benar paham ya. Oh iya. Guru kita kalau berbicara masalah guru, orang tua dan lain sebagainya, kalau dianggap itu bisa, ya insya Allah itu menjadi ini. Baik Guru Ustazah. kita bersama. Itu untuk kita hari ini, pembahasan kita hari ini ya Ustazah. Nah, oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, sebelumnya saya simpulin dulu ya, mohon maaf, saya simpulin dulu dari Ustazah tadi, kata beliau, untuk kita bersemangat belajar Al-Quran, kita harus ingat hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Nah, sebaik-baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Nah, kita harus bersemangat belajar membaca Al-Quran dan mencari guru yang baik dan benar gitu Ustazah. Nah, oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi